Dalam hidup gue, setidaknya ada 3 momen di mana gue dengan mata kepala sendiri melihat gunung meletus secara langsung, bro. Yang pertama tuh waktu kelas 4 SD di Bromo. Yang kedua tahun 2019 di Bromo juga. Dan yang ketiga adalah di episode kali ini, Gunung Sinabung. Tapi sebelumnya, selamat datang di Playground. The Playground adalah sebuah perjalanan dengan sepeda motor dari Jakarta, Banda Aceh, Sabang, lalu kembali lagi ke Jakarta bareng gue Hendra Saputra, ditemani Prakoso Umam dan Geges dari tim dokumentasi. Hari ini agak khusus, karena hari ini rangkaian perjalanan The Playground bakalan menjelang puncaknya. Ya, hari ini kami memasuki wilayah Aceh. Pelabuhan Ambarita yang melayani penyeberangan dari Samosir ke Toba tidak terlalu ramai. Entah kenapa, mungkin gue kepagian kali ya. Nggak juga sih, tapi waktu itu udah jam 8 pagi kok. Nah, kapal berangkat jam 8 pagi lewat. Lupa lewat berapa. Gue dan tim pindah ke geladak kapal untuk ngeliat pemandangan. Super asli bro, super. Lihat deh di video ini. Kamu tuh dikelilingi oleh perbukitan hijau yang keren banget. Airnya juga jernih dan untungnya lagi nggak ada ombak. Asli keren. Penyeberangan ini cuma makan waktu 45 menit aja sampai di Perapat, Danau Toba. Gue langsung inget dengan titipan rekan gue di Royal Riders Indonesia, Joseph Sinaga, untuk motret nama jalan di daerah dekat pelabuhan situ. Iya, soalnya nama jalannya Joseph Sinaga. Dari Perapat, perjalanan kami berlanjut ke arah Kabanjahe. Rencananya, kami bakal pemutar via Brastagi untuk mendapatkan spot terbaik melihat Gunung Sinabung. Kata Pak Didi, advisor rute dalam perjalanan ini, melihat Gunung Sinabung dari jalan di Brastagi itu kayak ngelihat Gunung Fuji. Masih kurang deket ya, emang. Asap bekas erupsi di awal-awal perjalanan The Playground tuh masih kelihatan. Tapi kami pikir ngedeket sedikit lagi boleh lah ya. Meski serem juga misalnya lagi foto tahu-tahu duer gitu kan. Kami pun mengarah hampir ke kaki Gunung Sinabung untuk mengambil gambar. Nah, ini baru seru. Pengalaman lainnya di depan gunung yang sedang menyemburkan asap. Sekitar pukul 4 sore lewat dikit kayaknya, kami melanjutkan perjalanan ke Kutacane via Jalan Kutabuluh ke arah kota Tiga Binaga. Rutenya berbukit dan agak keluar masuk hutan. Ada satu momen ketika kami keluar dari hutan, mendadak kami disambut dengan perbukitan yang super keren banget. Asli, mirip New Zealand dah. Emang waktu itu awan mulai kelihatan mendung ya, dan bener aja pas kami lagi di atas area perbukitan gitu, mendadak hujan turun kencang banget. Kami pun menepi sejenak buat pakai jas hujan, sambil nunggu siapa tahu hujannya mengecil. Bukannya mengecil malah makin besar dong. Malah mulai terlihat genangan air dan aliran deras di tengah jalan. Gue dan tim pun berunding. Hasilnya kita harus melalui bukit ini sekarang juga. Kita harus jalan. Sebelum jalan ini nantinya nggak bisa dilewatin. Kita pun girap lagi, siap-siap balik ke motor masing-masing dan ngelanjutin perjalanan. Nah, sepanjang perjalanan hujan makin deras. Tidak jarang longsoran kecil muncul di sisi kiri atau kanan kami. Bahkan cukup sering kami ngelewatin genangan air yang lumayan deras, memotong jalan yang tengah kami lalui. Nggak nanggung-nanggung loh, di beberapa titik bahkan boleh saya kategorikan sebagai banjir. Ya, banjir di atas bukit. Sampai di bawah bukit, hujan mulai mereda, tapi masih agak rintik-rintik. Kami nggak berhenti lagi, hari udah mulai gelap soalnya. Dan setelah riding 1 jam lebih, kami pun masuk ke perbatasan Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Aceh. Yes, The Playground udah nyampe di Aceh. Kutacane hanya berjarak 2 jam dari perbatasan ini. Dan karena tubuh udah basah banget dan udah mulai capek ya kan, kita pun langsung aja menuju tempat istirahat. Sebelas hari di jalan, mulai kangen rumah, tapi harus tetap semangat karena tujuan tinggal sebentar lagi. Hari ini tujuan kami adalah Takengon.
salah satu kota di tengah Aceh yang berada di atas perbukitan. Boleh dibilang, rute menuju Takengon adalah rute favorit saya. Kenapa? Yang pertama tentu pemandangan yang bagus sepanjang perjalanan. Yang kedua, tikungan yang gak ada habis-habisnya. Dan yang ketiga, penginapan di Takengon nih keren banget. Jadi Kutacane Takengon itu adalah rute ke Banda Aceh dari jalur tengah. Dan nanti selepas Takengon, kami akan mengarah ke Biren lalu masuk Banda Aceh via jalur timur Sumatera. Jarak Kutacane ke Takengon sendiri kurang lebih sekitar 250 km lah. Dan seperti yang tadi gue bilang, kondisi jalannya melalui berbagai perbukitan. Bahkan sempat titik tertinggi yang kita lewatin di rute ini tuh 1.500 meter di atas permukaan laut loh. Lumayan lah ya. Dan melihat pemandangan bagus tuh emang asiknya dari lokasi yang tinggi ya. Asli, gak ada yang biasa aja di rute ini, semuanya bagus. Kondisi aspalnya juga mulus, khas wilayah Aceh. Meski di beberapa titik terjadi longsoran karena beberapa hari sebelumnya terjadi hujan deras di daerah ini. Selain longsor yang harus diperhatikan juga mungkin kerbau ya. Kadang banyak kerbau yang melintas di tengah jalan. Kami aja hampir dibegal sama kawanan kerbau yang lagi makan. Selain perbukitan, hal menarik lainnya dari rute ini adalah tikungannya. Mungkin di episode 3 kalian ngeliat ya, kami ngelewatin kelok 44 waktu ke Maninjau. Nah, kalau menuju Takengon ini dari Kutacane, tikungannya mungkin 2000 kali ya. Banyak banget, pokoknya dari awal berangkat sampai Takengon itu semuanya tikungan. Gua dan tim pun di tengah perjalanan sampai sempat berhenti dulu dan tiduran di tengah jalan. Pusing. Asli pusing karena tikungan terus gitu kan. Udah gitu jalannya naik ke atas, terus turun, terus naik lagi. Rem motor pun sampai sempat ngeblong di sini karena panas. Dan gak cuma kita yang begitu, beberapa pengendara lainnya baik mobil ataupun motor juga begitu. Menjelang tiba, kami sangat terpukau dengan pemandangan Takengon dari atas bukit. Danaunya berkilauan dengan perbukitan hijau yang menjulang tinggi di sisi jalan. Tiba di hotel, pengalaman baik kami di rute ini mencapai klimaks. Hotelnya asli keren. Berada langsung tepat di sisi Danau Takengon. Udaranya juga sejuk, gak terlalu dingin, pas. Dan for sure, kami jatuh cinta dengan Takengon. Gue bilang ke tim bahwa suatu hari kita pasti akan kembali lagi ke sini, ke rute Kutacane Takengon.